Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah, mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan NIM 05030321067. Dalam video ini, saya akan membahas kajian materi terkait perampokan atau hirobah dan riddah atau murtad untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hadis Hukum Pidana Islam, dengan sedikit menganalisis beberapa kasus yang terjadi pada belakangan ini. Langsung saja pada materi pertama, yakni perampokan. Perampokan atau hirabah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau berkelompok dengan maksud menguasai harta korban secara terang-terangan dengan cara mengancam atau membunuh korban untuk menakut-nakuti. Seperti perampokan yang terjadi di rumah dinas Wali Kota Blitar pada Senin 12 Desember 2022 yang terjadi sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Perampok menerobos masuk rumah dinas Wali Kota Blitar dengan melumpuhkan 3 anggota Satpol PP yang sedang bertugas menjaga rumah dinas tersebut. Dilansir dari jatim.suara.com, pelaku berjumlah 4-5 orang. Nah, setelah berhasil masuk, para pelaku pun mengancam Wali Kota Blitar dan istrinya untuk menunjukkan lokasi uangnya dan kemudian membawa perhiasan dan uang senilai kurang lebih 400 juta. Dalam hal ini, Wali Kota Blitar sendiri dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada luka atau bekas penganiayaan yang terjadi. Hukuman jarimah hirabah dalam hukum Islam bermacam-macam, seperti potong tangan dan kaki secara menyilang, dieksekusi mati, diasingkan, atau dieksekusi mati dan disalib secara bersamaan, tergantung pada berat tidaknya yang diakibatkan oleh pelaku kepada korban. Berdasarkan hukum Islam, pelaku telah melakukan tindak pidana berupa hirabah atau perampokan dengan telah memenuhi kriteria berdasarkan keterangan berupa adanya ancaman, kemudian harta yang dirampas berupa perhiasan yang senilai 400 juta tersebut. Kemudian menurut kami, pelaku dapat dijatuhkan hukuman berdasarkan ketentuan yang ada, yakni dipotong kaki dan tangannya secara menyilang, karena pelaku hanya menyekap dan mengancam Wali Kota Blitar dan istrinya seraya merampas hartanya saja tanpa adanya maksud untuk membunuh. Hal ini sebagaimana termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 3801. Dalam hadis tersebut Ibnu Abbas berkata berkenaan dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Innama jazaa'ul ladzina yuharribunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum fi khilafin aw yunfaw minal ard." Al-ayah sadaqallahul adzim, yang artinya sungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya yang telah membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki secara timbal balik atau menyilang dan dibuang dari tempat mereka tinggal. Ibnu Abbas berkata berkenaan dengan ayat tersebut, "Nazalat hadhil ayat fil musyrikin." Ayat ini turun kepada orang-orang musyrik. "Faman taba minhum qabla ay yuqdaru alaihi lam yamna'hu dzalika ay yuqama fihi al-haddul ladzi asabah." Jika salah seorang dari mereka bertobat sebelum dilaksanakannya hukuman hudud, ia tidak dapat terhindar dari hukuman hudud tersebut. Kemudian berdasarkan hukum positif di Indonesia, pelaku terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dengan kriteria pada ayat 2, yakni perbuatan yang dilakukan pada waktu malam, dilakukan di dalam rumah, yakni rumah dinas Wali Kota Blitar. Kemudian pelaku masuk dengan melakukan kejahatan berupa melumpuhkan pihak keamanan yang tentunya akan mengakibatkan adanya luka-luka. Kita beralih pada pembahasan selanjutnya, yakni tentang riddah atau murtad. Dalam hukum Islam, riddah dimaknai dengan tindakan seorang muslim untuk keluar dari agama Islam menuju kekafiran. Seperti yang terjadi baru-baru ini, pada tanggal 15 Mei 2022, dikabarkan banyak warga di kawasan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara telah memutuskan untuk keluar dari agama Islam atau murtad. Dilansir dari tvnews.com, menurut MUI setempat, terdapat 2 faktor yang melatar belakangi terjadinya fenomena ini. Seperti adanya upaya sistemik yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu, sehingga terjadilah guncangan dalam diri seseorang. Misalkan tawaran pekerjaan, bahkan ada yang menawarkan sejumlah uang. Faktor lainnya adalah didasari menurutnya kekuatan iman di antara penduduk. Dalam hukum Islam, riddah merupakan suatu jarimah sebagaimana termaktub dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 6411. Haddatsana Abu Nu'man Muhammad bin Fadlin, haddatsana Hammad bin Zaidin an Ayyuba an Ikrimah qala atiya
Ali radhiyallahu an bizanadifatin fa ahraqahum fa balagha dhalika ibn Abbas faqala law kunta ana lam ahriqhum linahyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tu'adibu bi'adabillahi wa la qataltuhum liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluh. Artinya telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Muhammad bin Fadl telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ayub dari Ikrimah mengatakan beberapa orang zindik diringkus dan dihadapkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Lalu Ali membakar mereka. Kasus ini pun terdengar oleh Ibnu Abbas sehingga ia berkata, kalau aku tak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini janganlah mereka menyiksa dengan siksaan Allah. Dan aku tetap akan membunuh mereka sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Kemudian dalam hukum positif di Indonesia, KUHP tidak mengatur adanya hukuman bagi pelaku riddah atau murtad. Hal ini dikarenakan Konstitusi Indonesia yakni UUD 1945 tepatnya pada pasal 28E ayat 1 jelas menegaskan akan jaminan kebebasan beragama. Mungkin itu saja sedikit pembahasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.